Oke, ini tampak dari depan. Kita coba masuk untuk lihat kondisi di rumah. Ini ruangan pertama pada saat masuk rumah. Dan ini kamar pertama. Kamar pertama, ini untuk kamar anak cocok nih. Luasnya kurang lebih 2x3. Dan kita ke ruangan selanjutnya. Ini ruangan tengah ya. Ini buat ruang keluarga, nonton TV. Jadi kalian cukup tinggal beli TV di sini. Itu udah ada tempat TV-nya. Lain. Dan ini kamar kedua. Kamar kedua ukurannya kurang lebih sama seperti kamar pertama. Udah ada exhaust-nya juga, jadi asap dan lain-lainnya nggak pelan mendek di sini. Ini pakai kaca ya. Dan itu jalan raya provinsi ke sana. Ini akses pertamanya, karena di sini ada 2 akses jalan, nanti saya tunjukin. Ada 2 akses jalan, dua-duanya masuk mobil juga. Dan lanjut kita ke kamar ketiga. Kamar ketiga yaitu kamar utamanya. Ini lumayan besar ya. Lumayan besar. Saya taruh kasur king size aja, nggak terlalu kelihatan besar kasurnya. Ini udah dapat AC merek Sharp 2PK ya. AC-nya dingin lumayan. Ini kamar utama. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ruangan menuju ke dapur ya. Misalkan untuk makan, ruangan makan keluarga di sini bisa segala macam. Dan ini bekas warung. Jadi kalian kalau mau dijadiin gudang di sini bisa, atau mau yang suka warung-warungan di sini bisa juga. Karena di sini pabrik-pabrik biasa dulu, pabrik kayu itu warganya kalau beli mie, ngopi dan lain-lain di sini. Jadi kalian yang mau ngewarung bisa di sini. Dan kalau kalian mau ditutup pun pakai bata di sini, ditutup permanen, jadiin kamar juga bisa. Jadi total kamarnya ada 4 ya teman-teman ya. Kamar pertama, kedua, kamar utama, dan kalau ini jadiin kamar, jadi total kamarnya ada 4. Ini lumayan gede, kira-kira ukurannya 3x3 meter lebih lah. Lanjut kita ke kamar selanjutnya. Oh, kita lihat dulu di sini tembusnya. Ini teras samping. Ini teras samping. Nah, ini ada tanah kosong punya kita juga. Ini kamar mandi di luar ya. Biasa pabrik suka, karena saya dekat pabrik, teman saya yang pegangnya, jadi saya suka kasih izin buat ke kamar mandi dan lain-lain. Ini teras sampingnya ya. Teras samping yang langsung ke warung. Itu garasi depan. Oke. Lanjut kita ke dapur. Nah, untuk dapurnya ini seperti ini. Jadi kalian nanti bisa cat ulang sesuai keinginan kalian. Mungkin wallpaper-wallpapernya seperti ini bisa dilepas. Ini set kitchennya, ini untuk naruh barang-barang, lemari dan lain-lain. Ini tembusnya langsung ke sini, langsung ke halaman belakang. Jadi di sini ada sanyo, sanyonya saya udah pasang otomatis juga. Jadi kalau airnya habis kalian nggak usah pusing buat cetrek-cetrek lagi. Ada keran juga di luar untuk cuci piring dan lain-lain kalau misalkan hajatan dan lain-lain. Nah, ini punya tetangga ya dapurnya, tapi kita sharing kalau ada hajatan, ada acara apa-apa kita saling bersama. Jadi dia pinjamin dapur, kita pinjamin air gitu. Kalau untuk ngomongin batasnya, sebelah sini gampang teman-teman. Ini batasnya. Ini ada, kalian lihat garis ini, semen ini, nah itu batas tanah kami. Jadi garasi ini punya berdua yang ini teman-teman. Nah ini batasnya besi ini. Nah ini besi. Jadi dari sini ke sana itu punya tetangga, dari sini ke sini itu punya kami. Tapi kalau kalian mau dibongkar nanti saya bisa bongkarin, karena semua
ininya barang-barangnya punya kami ini. Jadi ini bisa nanti dijadiin gudang atau jadiin parkir motor buat nyimpen motor di sini bisa juga. Karena masih luas space-nya dari besi ke sini. Tapi karena tetangganya baik, jadi kita sharing aja dulu karena yang punya sebelumnya kan adik kakak teman-teman. Ini saya cerita sedikit ya. Karena yang punya rumah ini dulu sebelum saya itu adik kakak sama tetangga. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Nah ini eh, garasi yang sebelah sini, sebelah kiri. Nah itu yang sebelah sana itu garasi mobil teman-teman. Jadi mobil muat ke sana ke sini. Ini buat motor dan lain-lain. Nah gitu. Kita lanjut. Nah ini batasnya ya teman-teman nih. Ini ada semen kan kalian kelihatan. Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Nah ini room laundry. Biasa kita menyuci baju dan lain-lain di sini teman-teman. Nah ini jadi laundry di sini segala macam. Itu ada kerannya segala macam. Nah ini untuk ruangan ini saya biasa pakai sholat. Jadi ada ruangan kecil ini saya biasa pakai buat sholat, ukurannya sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Kita lanjut ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya lumayan luas teman-teman. WC-nya WC jongkok, kerannya sudah ada dua. Jadi itu keran utama. Ini biasa saya pakai buat wudhu. Buat wudhu. Airnya bersih teman-teman, nggak kuning, lancar, jalan semua. Semua keran jalan, nggak ada yang macet dan lain-lain. Mungkin kalian nanti bisa ganti lampu aja sesuai warna kalian yang suka gitu. Nah, jadi totalnya itu kamar mandi 2 sama yang di luar 1, ruang musola, kamar ada 3 sama bekas warung 1, bisa kalian jadiin kamar juga atau jadiin gudang juga. Garasi total ada 2, yang satu buat motor, yang satu buat mobil. Ada mungkin beberapa dari teman-teman bertanya-tanya kenapa kok dijual. Jadi saya cerita sedikit teman-teman ya. Jadi saya sama istri posisi di Bandung lagi usaha. Nah karena rumah ini jarang ditempatin, jadi kami inisiatif coba tawarin dijual gitu teman-teman. Di sini warganya enak, aktif dalam kegiatan apapun gitu kan. Pos ronda di depan, itu di bawah tower itu masjid teman-teman, itu jalan raya provinsi ke Pangandaran ke sana, ke arah kanan itu ke Banjar, ke kiri ke Banjarsari langsung ke Pangandaran. Rumah Pak RT di depan sana, Pak RW dan Pak RT di sana, gitu teman-teman. Jadi ini untuk akses jalan utama ke jalannya, dan ini bisa mobil juga bisa ke sini. Jadi teman-teman yang tempat jemur padi itu ke kanan itu jalan juga. Mungkin nanti kalau saya sempat saya videoin juga jalan-jalan akses utamanya. Nah ini untuk garasinya, ini halaman depan terasnya ya teman-teman, seperti ini. Nah ini garasi mobil. Kita coba lihat ke belakang ya teman-teman. Nah, ini teras samping yang dari tadi. Nah, kalau untuk di sini batasnya ini sama teman-teman. Ini semen ini juga batasnya. Jadi lurus. Nah, lurus. Nah, ini sedikit masih ke bawah tanah kami teman-teman. Sedikit sampai. Nah, jadi yang ada batu itu lurus sampai sini teman-teman. Tuh, sampai sini. Itu posisi rumahnya, jadi masih ada sedikit tanah kosong buat kalian jadiin kolam atau mau bikin kamar lagi, bikin gudang apapun itu masih bisa ya teman-teman. Ini kamar mandi di luar, mungkin kalian bisa bersihin lagi atau apapun itu ya kan. Untuk surat-suratnya aman teman-teman, nggak ada sengketa apapun, saya berani jamin 100% dan lain-lain. SHM sudah legalitas SHM, surat hak milik ya teman-teman, sertifikat. Sudah sertifikat elektronik yang terbaru. Saya udah perbarui dari BPN-nya langsung. Nanti teman-teman bisa cek langsung juga kalau sini. Di video sebelumnya ada yang komen, itu rumah
Mohon maaf, itu rumah ada hantunya enggak? Ada yang pernah bunuh diri enggak? Gantung diri? Aman teman-teman. Jadi ini rumah tidak ada bermasalah apapun ya teman-teman. Hanya pure kita jarang di sini, jadi kita jual aja karena kita usahanya di Bandung. Saya dan istri usahanya di Bandung, jadi kita coba jual ya. Kalau ada hantunya mungkin saya tangkap, saya beli seharga rumah ini ya teman-teman. Nanti hantunya kalau ada hantunya di sini. Bercanda ya teman-teman, tapi kondisi di sini aman, warganya enak, masyarakatnya aktif dalam kegiatan apapun, sehari-hari, ronda pun aktif setiap hari teman-teman ya, aman, tidak ada bermasalah apapun dalam kondisi rumahnya. Jadi buat kalian yang mau lihat-lihat ke sini boleh, ada teman saya, saudara saya di sini juga selalu standby buat lihat-lihat kondisinya. Nanti kontak saya dulu. Nomor handphonenya saya cantumkan di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Untuk bahan bangunannya ini dibangun tahun 2004. Ini full bata merah ya teman-teman. Ini kokoh, masih kokoh. Mungkin nanti kalau kalian survei ke sini bisa cek lagi kondisinya. Untuk kayu ini dari kayu sawo, sawo tua, jadi kuat banget teman-teman. Paku aja ini bengkok teman-teman. Kalian bisa cek langsung aja lah, datang ke sini buat mastiin lihat kondisi bangunannya. Sebagian ini tahun lalu sempat saya cat, cuman nggak semua ya teman-teman, hanya sebagian depan mungkin dan sedikit-sedikit depannya aja gitu. Nah, jadi untuk halaman depannya seperti ini. Nah, cuman kalau ke depannya itu hanya batasnya jalan itu aja teman-teman. Jadi itu jalan batasnya, ke sana itu punya pabrik kayu. Jadi di sini aman untuk akses jalan, aman, tidak akan ditutup dimanapun lah, karena sudah berpuluh-puluh tahun warga setempat. Untuk yang ke kebun di belakang dulu ada pabrik kayu di belakang, pabrik bata di belakang rumah ini. Jadi dulu semua warga aktivitas lewatnya lewat jalan sini dan lewat jalan situ ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi mobil besar semua masuk ke sini. Bahkan kalau kalian cek di Google Map pun masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke sini. Dan ya, seperti itulah mungkin kondisi rumahnya. Kita buka harga di 200 jutaan, 215 juta nego. Tapi kalau kalian gak nego lagi, fasilitas yang didapat mungkin sedikit lebih banyak ya. Satu, dapat AC. Kedua, dapat kipas gantung. Dan exhaust yang saya tadi liatin itu, ini. Dan yang keempat, dapat kulkas. Ini kulkas garansinya 5 tahun ya teman-teman, baru 1 tahunan. Ini kondisi kulkasnya. Masih baru banget. Karena saya pasangan muda, makanya teman-teman. Saya pasangan muda, jadi jarang dipakai, belum banyak dipakai. Kita nggak ada yang diambil kalau kalian nggak nego ya. Tapi kalau nego mungkin barang-barang kayak kulkas, mesin cucinya. Nah ini untuk mesin cucinya. Kalau kalian nggak nego lagi, kalian dapat mesin cuci juga dua tabung pengering dan tempat nyucinya. Ini garansi 3 tahun teman-teman. Garansi 3 tahun, masih baru 1 tahunan. Nah, jadi kalian bisa cek-cek lagi ke sini, lihat-lihat dulu, aman. Di sini kondisinya tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi juga. Ke akses ke pasar sekitar 10 kilometeran ke Banjarsari sekitar 11 kilometeran. Jadi kalau teman-teman naik angkot itu sama ongkosnya. Turun di sini ke Banjar 7.000, ke Banjarsari pun 7.000 teman-teman ongkosnya untuk ongkos angkotnya. Kalau teman-teman dari manapun, misalkan dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, dari manapun, kalau naik Budiman kalian turun di depan situ. Kalian turun di depan situ, supir busnya pun sudah pada tahu lah. Kalian cukup sebut Desa Batu Kuya, Pamarican, pabrik kayu, nanti kalian diturunin di situ. Pamarican, Desa Batu Kuya, Bangunsari. Nah, nanti supir bus Budimannya atau bus-bus apapun yang lewat ke Banjarsari atau ke Pangandaran, itu nanti langsung diturunin di situ ya teman-teman. Ini sekitar 50 meteran. Jadi cuma kehalang satu tanah sama itu rumah di depan ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini dulu biasa kami pakai komunitas-komunitas ngobrol di sini gitu dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang rumah ini bisa komen-komen di video ini. Atau mungkin kalian yang deket ada kesempatan yang mau main ke Pangandaran, mau mampir ke rumah sini pun boleh. Kalian yang suka main ke Pangandaran, tapi suka dengan rumah ini, kapanpun kalian boleh mampir ke sini untuk tanya-tanya, lihat-lihat, tanya harga apapun itu, rumah ini selalu terbuka ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Untuk suratnya, legalitas SHM, tidak ada sengketa apapun, tidak ada masalah apapun ya teman-teman. Dijamin 100% kalian datang ke sini aman. Nah, cuman untuk kondisinya memang ya seperti ini. Sampingnya ini warga, samping sebelah kiri warga ke sana rumah lagi gitu. Depan rumah. Nah, ini pabrik kayu, dari sini sampai situ. Lalu ke sananya warga lagi, rumah lagi, ya kebun, rumah seperti itu jalan. Nah, ini untuk ngadepnya posisinya ngadep ke kiblat ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kalian yang tahu bahasa Indonesianya kiblat itu apa saya lupa teman-teman ya, bantu komen ya di kolom komentar ya teman-teman. Ini posisinya rumah ngadep ke kiblat ya teman-teman. Karena di sana ada masjid, jadi masjidnya ngadep kiblat, kita pun ngadep kiblat ya. Karena posisi jalan di sana. Karena rata-rata warga di sini rumahnya ngadep ke jalan gitu. Begitupun sebaliknya yang seberang ngadep ke sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan lain, silahkan komen, di-share ke teman-teman yang lain, bisa di-subscribe juga supaya nanti kalau ada info terbaru tentang rumah ini atau rumah lain, saya akan upload di video ini. Oke, terima kasih. Silakan kontak WA kami di deskripsi nomor WA-nya ya teman-teman. Udah, sampai jumpa di lain waktu.